sebagai anak kimia nih Kak, kesan yang membekas ada nggak Kak? Semuanya deh. Terus jangan punya pikiran berjuang sendiri. Kalau misalnya kalian butuh bantuan teman, boleh kok saling sharing terkait penelitian. Jadi kita bisa membantu masa-masa terberat penyusunan skripsi diimbangi dengan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cems, selamat datang kembali di Albera, Alumni Bercerita episode 17. Nah, Albera ada yang baru nih guys. Apa tuh? Albera, sekarang cuplikannya bisa dilihat di TikTok loh. Halo Cems, perkenalkan, nama aku Kaila Syafinka dari Kimia B Angkatan 2023. Di Himka Kabinet tahun ini, aku diamanatin sebagai staf di Departemen Sosial. Dan hari ini aku juga diamanatin untuk berbincang-bincang dan bertanya-tanya nih dengan kakak bintang tamu kita pada kali ini. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak. Halo Kaila, halo Cem. Seperti kata pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Boleh Kak, kenalan dulu? Oke, perkenalkan aku Ayunda Putri Ardiana, biasa dipanggil Ayunda. Aku dari alumni Kimia Angkatan 2020. Halo Kak Ayunda, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kaila gimana kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah nih Kak, kakak udah lulus ya tahun ini. Kalau boleh tahu, kesibukan kakak sekarang itu apa ya? Oke, kesibukan aku mungkin bisa disebut sebagai fresh graduate, yaitu aku masih aktif nih mencari lowongan-lowongan pekerjaan, baik yang sebidang dengan ilmu yang sudah aku dapatkan, tapi aku juga keluar zona nih, aku juga aktif mencari pekerjaan di luar bidang, tetapi sesuai dengan skill atau kemampuan yang udah aku punya, kayak gitu Kaila. Oh gitu. Kalau dengar-dengar nih, alhamdulillah nih kakak lulus dengan predikat cum laude ya? Ya, alhamdulillah. Gimana tuh Kak tips and triknya? Secara kan kita sebagai kimia kan terkenal dengan katanya jurusan sulit juga Kak. Gimana Kak? Tips dan trik dari aku mungkin aku rangkum jadi 3 kali ya. Yang pertama yaitu kalau cara belajar aku yaitu misalnya kalian masih menjadi mahasiswa aktif, itu dengan cara memaksimalkan pembelajaran ketika di kelas. Jadi ketika belajar kimia organik di hari Selasa misalnya, itu benar-benar aku maksimalkan banget. Dengan apa? Misalnya aku memperhatikan penjelasan dosen, aku mencatat setiap hal-hal yang penting yang keluar dari penjelasan dosen. Jadi mau nggak mau, aku tuh harus bisa mengambil ilmu di hari itu gitu. Jadi maksimalkan banget pemahaman tentang materi di hari itu di kelas, jadi nggak aku sia-siakan dengan cara apa bisa aku mencatat hal-hal yang penting kayak gitu. Terus yang kedua caranya yaitu aku misalnya di rumah itu aku nggak nunggu mau UTS atau UAS baru aku pelajarin ulang. Tapi misalnya seketika ada waktu luang, aku mencari sumber-sumber informasi atau penjelasan-penjelasan yang lebih terkait materi mata kuliah gitu ya. Bisa melalui informasi sekunder, misalnya aku ngelihat dari penjelasan YouTube atau aku bisa latihan-latihan soal di internet kan tuh sekarang banyak banget ya latihan-latihan soal kayak gitu. Atau bisa juga dengan cara membaca buku yang sudah direkomendasikan dari dosen. Misalkan sudah direkomendasikan kalian pakai buku ini, pakai buku ini, pakai buku ini. Nah, itu bisa menjadi pegangan aku kayak gitu. Terus yang ketiga, selain memaksimalkan di kompetensi akademik gitu ya, aku juga menyeimbangkan antara komponen apa sih kalau penilaian keaktifan tuh namanya kalau di itu di kuliah apa sih ada kan ya nilai formatif. Nilai formatif. Nah dengan cara apa mungkin kalian bisa cobalah ikut aktif belajar di kelas. Misalnya kalian nggak ngerti nih cukup sulit lah materinya, kalian bisa
bertanya ke dosen gitu, ikut aktif tanya jawab ketika presentasi. Nah itu bisa membantu menyeimbangkan antara nilai akademik, nilai formatif kayak gitu. Cara aku untuk meraih predikat cum laude di kimia kayak gitu. Tapi kakak biasanya belajar tuh sendiri aja atau sama teman-teman? Kebetulan aku tipe belajar sebenarnya bisa dua-duanya sih. Jadi aku bisa ada saat tertentu aku harus fokus belajar sendiri, tapi ketika sudah di kelas gitu, aku bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman aku kayak gitu. Wah, bermanfaat banget nih tips dan trik dari Kak Ayunda untuk kita belajar ke depannya nih guys. Jangan lupa untuk dicatat ya. Kan kita kimia juga banyak matkul yang dibilang cukup sulit tuh Kak. Menurut kakak matkul yang tersulit itu apa? Dan bagaimana kakak belajar matkul tersebut? Mungkin sebagai anak kimia udah template kali ya kalau ditanya matkul tersulit pasti jawabannya kimia organik. Selain kimia organik aku juga sempat struggle di kimia kuantitatif. Nah gimana sih cara aku mengatasinya atau melewati mata kuliah tersebut? Yang pertama tadi tipsnya, jadi aku tuh bener-bener memaksimalkan banget proses pembelajaran di setiap jadwalnya gitu. Jadi aku nggak mau menyia-nyiakan banget. Jadi setiap penjelasan dari dosen tersebut, dosen kimia organik tersebut, jadi aku catat hal-hal yang penting. Dan perlu kalian tahu, catatan kalian selama proses pembelajaran itu tuh akan berguna banget ketika nanti kalian akan UTS atau UAS. Jadi oh iya ya, ternyata kemarin tuh prinsipnya kayak gini ya yang udah dicatat dan udah dijelasin oleh dosen. Terus yang kedua adalah ya itu tadi latihan soal. Jadi aku tuh nggak cukup belajar dari tugas individu yang biasa dikasih dari dosen, tapi aku juga berusaha nih mencari latihan-latihan soal. Jadi aku terbiasa gimana sih ketika menghadapi soal dengan tipe yang berbeda kayak gitu. Jadi lebih perbanyak latihan soal sama catat-catat Iya. di yang penting-penting waktu dosen Menjelaskan kayak gitu. Selain fokus belajar nih Kak, kakak ikut organisasi internal atau eksternal nggak? Ya aku ikut, kebetulan aku hanya ikut organisasi internal yaitu HIMKA sama LMC. Untuk HIMKA sendiri aku ikut 2 periode dan LMC juga 2 periode gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak di HIMKA dulu jadi apa? Aku di HIMKA di periode pertama aku masih menjadi staf Kominfo, terus aku lanjut ke periode selanjutnya ditugaskan atau diamanahkan menjadi Menteri Kominfo kayak gitu. Terus kalau untuk yang di LMC aku selama 2 periode jadi staf K3. Sebagai anak kimia nih Kak, kesan yang membekas ada nggak Kak? Sebagai anak kimia yang paling membekas waktu ini masa-masa praktikum bareng-bareng di PLT itu menurut aku memorable banget. Kenapa? Karena aku ingat banget salah satu praktikum ada yang mengharuskan post test. Post test itu sebelum masuk laboratorium kan ya? Pretest. Oh pretest ya, maksudnya maaf, pretest sebelum masuk laboratorium. Pretestnya secara lisan. Dan waktu itu mata kuliah tersebut pagi. Jadi kamu kebayang banget kan gimana hektiknya kita overthinking sama pertanyaan apa aja sih yang bakal ditanyain sebelum masuk laboratorium. Nah, yang paling membekas adalah momen kebersamaan sama teman-teman. Jadi kita duduk tuh bareng-bareng melingkar, kita saling tanya jawab, saling make sure udah saling paham atau belum. Dan itu menurut aku momen yang paling gak bisa dilupain sih. Jadi kelihatan momen berjuangnya sama teman-teman gitu, momen kebersamaannya. Untuk sama-sama bisa nih kita ngejawab pretest sebelum masuk laboratorium kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan banget. Jadi berkesan banget kayak belajar sama iya teman-teman. kita belajar bareng-bareng, ayo kita berjuang bareng-bareng nih gitu. Jadi momen kebersamaannya anak kimia tuh ada banget sih, keren. Kalau di teman-teman aku.
Tapi bertahan nggak Kak sampai lulus? Bertahan sampai terakhir itu kan praktikum semester 6 ya. Itu sampai semester 6 masih momen kebersamaannya nggak hilang. Jadi kita masih sama-sama masih peduli satu sama lain gitu. Ayo kita belajar materi ini gini-gini biar kita bisa ngejawab gitu. Apalagi kan lisan ya, kan agak berat lah gitu. Kayak gitu sih. Untuk kedepannya ada goals yang ingin dituju nggak Kak? Untuk goals pasti ada. Yaitu aku mau banget mengembangkan karir, memperbaiki karir aku sesuai dengan cita-citaku. Jadi mungkin untuk sekarang aku diamanahkan untuk masih terus berusaha kali ya, berusaha untuk mencapai karir gitu, masih berusaha untuk memperbaiki skill untuk bisa mendapatkan karir sesuai dengan cita-cita aku, kayak gitu sih. Kalau boleh tahu cita-cita apa Kakak apa nih? Sebenarnya tuh aku punya cita-cita dari sekolah dasar. Aku pengen banget jadi PNS. Gak tau kenapa PNS tuh melekat banget di hati aku. Mungkin sebagian orang berpikir, oh kok kayaknya nggak sesuai banget ya kimia ke PNS gitu ya. Tapi jangan khawatir kok guys, ternyata di zaman sekarang untuk kimia ini terbuka luas banget peluangnya untuk menjadi PNS kayak gitu. Amin, semoga Amin. cita-cita Kakak tercapai ya. Doain ya Cems. Kakak kan udah melalui semester-semester gitu sampai semester 8. Nah, menurut Kakak semester yang paling berat itu apa dan gimana Kakak cara menjalani semester tersebut? Paling berat kayaknya semuanya deh. Iya karena kan aku tuh yang pertama semester awal mungkin kita ada kali ya culture shock, kaget nih kita harus menghadapi praktikum, laprak di setiap minggunya, menyelesaikan itu menurut aku cukup berat di awal-awal. Terus berlanjut ke semester yang lebih tinggi yaitu terus ada peralihan nih dari yang tadinya kita terbiasa online tiba-tiba tatap muka. Ternyata itu bener-bener mengubah strategi banget, mengubah energi dan lain sebagainya lah. Jadi kayak sempet berat banget ya kita ternyata kuliah tatap muka tuh gitu, yang terbiasanya cuma di depan laptop. Terus tiba-tiba kita harus mengharuskan pulang pergi, apalagi kan aku termasuk yang gak ngekos ya, pulang pergi, belum lagi tugas masih numpuk dan lain sebagainya. Ternyata semakin naik semester akhir menghadapi skripsi, penelitian tambah berat kayak gitu sih. Jadi menurut aku di setiap semesternya punya tingkatan tertentu lah ya, yang sulit-sulitnya kayak gitu. Cara menghadapinya gimana Kak? Cara menghadapinya mungkin untuk yang semester akhir aja kali ya. Untuk semester akhir buat kalian para anak kimia, mahasiswa kimia aktif, semester akhir aku tahu kok pasti berat banget. Mungkin dikuatin bahunya, semangatnya ditambah. Jangan mudah menyerah, nangis dikit nggak apa-apa. Terus mungkin perbanyak lagi ibadahnya, minta pertolongan Allah untuk bisa dikuatkan selama semester akhir. Terus jangan punya pikiran berjuang sendiri. Kalau misalnya kalian butuh bantuan teman, boleh kok saling sharing terkait penelitian. Jadi kita bisa membantu masa-masa terberat menyusun skripsi diimbangi dengan penelitian kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak berapa susah lulus dari Kimia UIN Jakarta? Ratingnya 1 sampai 10. Rating. Menurut aku susahnya 5/10. Kenapa tuh Kak? Karena alhamdulillah selama proses menuju kelulusan itu aku benar-benar dipermudah banget, baik dari proses penelitian, terus dukungan dari para dosen pembimbing, sivitas akademik FST itu benar-benar mendorong banget kita untuk lulus tepat waktu. Jadi buat kalian itu jangan ke pressure dulu kayak kimia susah lulusnya, enggak guys, karena banyak banget dukungan dari dosen pembimbing, sivitas akademik FST dan lain sebagainya, mungkin keluarga juga kali ya, untuk
bisa kok nge-support kita untuk lulus tepat waktu, dan jadi ratingnya adalah 5/10 gitu. Semoga kita semua bisa lulus tepat waktu juga ya sama kayak Amin, kakak. amin, amin. Kakak-kakak di sini ada yang mau bertanya nggak? Boleh Kak. Apa tuh? Jadi kan Kak Ayun kan sebagai itu ya, dulu sebagai menteri kominfo juga, terus juga sih juga berdua pada itu tadi. Terus gimana Kakak itu mengatur waktunya, waktunya dalam hal kayak yang waktu sebagai organisasi, terus waktu untuk belajar, waktu untuk main, terus juga PPL kan pasti canggih juga. Itu waktu untuk manajemen waktu gimana dan bisa lulus untuk Jadi sebisa mungkin tugas-tugas kuliah itu aku dahulukan, apalagi ingat banget waktu aku ikut kepanitiaan atau ikut organisasi itu di zaman online. Jadi enaknya masih di situ zaman online. Jadi acara-acara masih Zoom meeting, tetapi ada yang aku prioritaskan dulu nih. Oh, sebelum hari Sabtu harus sudah kelar nih laprak, misalnya kayak gitu. Terus untuk apa lagi? Sebagai menteri kan beban tanggung jawabnya, beban pikirnya kan mungkin lebih berat. Jadi sebisa mungkin, ya itu tadi aku memaksimalkan proses pembelajaran di kelas. Jadi ketika nanti misalnya mau UTS atau mau UAS, aku udah nggak perlu sistem kebut semalam lagi nih. Jadi karena aku sudah punya konsep di yang udah aku pahamin ketika di kelas gitu sih. Menjawab enggak? Terus kan tadi kan kakak tuh di pas waktu sekarang untuk jaga-jaga itu di luar timnya itu apa? Aku banyak apply ini sih kan dari Kominfo, itu benar-benar membuahkan hasil banget, bisa meningkatkan skill editing aku. Jadi aku sempat apply untuk desain grafis gitu, atau selama kepanitiaan kan aku juga beberapa menjadi sekretaris gitu ya. Aku daftar-daftar di administrasi kayak gitu. Kayak gitu sih. Yang penting kalian bisa mendaftar sesuai dengan skill yang kalian punya, kayak gitu. Terus ada wejangan untuk kita gitu? Wejangan mungkin untuk mahasiswa aktif semuanya, yaitu semangat terus, jalanin aja yang kalian hadapi, terus berusaha, yakin kepada diri kalian bahwa kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Seimbangkan antara kemampuan akademik dengan kemampuan organisasi kalian. Jangan terlena atau terlalu berlebihan di salah satu sisi, karena keduanya antara akademik atau berorganisasi itu benar-benar penting untuk membawa bekal di kehidupan selanjutnya, kayak gitu. Itu sih saran dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Yunda atas kehadirannya pada episode Albera pada kali ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi CEMS dan kita semua. Amin. Oke, sekian dari aku. Bila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di Albera berikutnya. Dadah.